Ibu, Bapak, Saudara dalam agama, marilah kita perangkatkan kedua tangan ibadah. Kita mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persucian kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Persucian kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Persucian kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu, Bapak, Saudara dalam agama, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan saya. Semoga tidak merasa bosan. Walaupun bosan, dengarkanlah. Semoga bermanfaat bagi diri kita. Seperti biasa, saya akan membacakan perenungan. Pertama-tama, dalam beberapa hari ini memang saya menulis perenungan tentang kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November 2025. Tema pesan Dhamma hari ini pun hampir sama. Temanya adalah merajut kebersamaan dalam Dhamma. Adapun judul perenungan saya pagi ini adalah bersatu membangun bangsa. Para pemimpin perjuangan bangsa kita bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan, menjadi pelopor bangsa yang kuat, memberi keteladanan dalam mempersatukan kekuatan. Para pahlawan bangsa tetap bersatu dalam perbedaan, berbeda suku, ras, dan agama, menyatu dalam satu tujuan bersama, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Singkirkanlah lengan baju, bersatu membangun bangsa yang kita cintai, mempertahankan keutuhan negara, negara kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menggapai negara kesatuan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu merajut kebersamaan dalam agama. Saya pun mengajak Ibu, Bapak, Saudara dalam agama, marilah kita bersama-sama bersatu padu memperjuangkan Buddha Dhamma di Kota Tegal, menjaga, merawat Metawihara tercinta. Tahun 1969 bersukacita ikut berbaris berjalan dari Kelenteng menuju MT Haryono. Disinilah aku belajar Dhamma, mengikuti sekolah minggu di Metawihara hingga aku kelas 2 SMA
setahun lebih ku tinggalkan Meta Wihara tercinta, bersuka cita dengan teman-teman sebaya, melupakan wihara yang nyaris tidak ada yang menjenguk. Hingga suatu hari teman kelas 3, kakak kelasku, mengajakku, marilah kita membangunkan Buddha Dhamma di Meta Wihara yang lama telah terlelap. Hingga tahun 1999 dalam kebersamaan umat Buddha Tegal bisa membeli sebidang tanah. Peletakan batu pertama dilakukan. Pembangunan berlangsung hingga tahun 2001. Meta Wihara berdiri tegak di Jalan Udan. Pengabdian tiada henti. Waktu berjalan 25 tahun hampir tiba. Marilah kita bersama menjaga, merawat, memelihara wihara tercinta, tempat pembelajaran Dhamma, tempat praktek Dhamma, tempat mengumpulkan berkah kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sengaja saya mengambil tema merajut kebersamaan dalam Dhamma, karena tidak terasa waktu telah berlalu. Tahun depan kita memasuki 25 tahun Meta Wihara. Merupakan perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita mau menghitung mundur, mungkin saat itu saya belum lahir. Sekitar tahun 1959, Buddha Dhamma bersinar di Kota Tegal yang dipelopori oleh Bapak Kocihong dari Jalan Udang hingga sekarang kembali ke Jalan Udang. Berawal di Jalan Udang, yaitu Jalan Udang nomor 1, tempat Bapak Kocihong, sebuah setia tempat umat Buddha pertama bersama-sama melaksanakan puja bakti. Seperti yang pernah diceritakan pada ulang tahun yang beberapa tahun lalu bersama Bante Joti, saksi hidup yaitu Bante Joti. Beliau saat itu masih ikut ayahanda, ikut datang di Meta Wihara, di Setia-Tipatma. Mungkin saat ini saudara kita yang pernah mengalami yaitu Kotaihong, tapi katanya sudah lupa. Beliau putra dari Mbak Kowin, termasuk salah satu tokoh perjuangan Buddha Dhamma di Tegal. Kalau saya hanya mengalami periode kedua, yaitu tahun 1969. Usia saya berarti baru 9 tahun. Jadi sangat senang-senangnya diajak berbaris. Karena dari Setia-Tipatma pindah ke Kelenteng, entah berapa tahun di Kelenteng, hingga tahun 69 dari Kelenteng pindah ke Endah Haryono, sebuah gudang yang dipinjamkan untuk puja bakti. Di gudang itulah perjuangan panjang saya ikut mengalami. Perjalanan panjang karena saat itu saya masih anak-anak, masih ikut sekolah minggu. Pengasuh saya
yang sekarang masih ada, Bunda tercinta Bunda Pranoto, kemudian yang di Selawi Bunda Heru, dan seorang guru yang sekarang tinggal di Bandung, Ibu Ratna Siri. Mereka adalah 3 pelopor yang banyak jasanya kepada saya untuk belajar drama. Pelopor lainnya sudah pada pindah alam. Tetapi ada satu, bukan pelopor, tetapi orang yang paling berjasa memperjuangkan bangkitnya kembali sinar dhamma di Kota Tegal, yaitu pada tahun 77 gudang yang dijadikan Megawira nyaris tidak ada yang menjeruk, hanya satu orang yang rajin datang untuk membersihkan wihara, yaitu mendiang Bapak Tan Kiam Sun. Beliau dengan rajin walaupun sendirian buka kunci membersihkan wihara hingga mendorong kakak saya yang sekarang masih ada tapi malah tidak aktif karena tinggalnya di Kendaran, yaitu putri dari mendiang Bapak Budi Budiarto, yaitu Ibu Elsia. Dialah salah satu yang menjebloskan saya di Metawihara ini hingga lelep sampai sekarang. Yang lainnya sudah goodbye karena kesibukan mengajar keduniawian. Kalau saya malah lelep dan menjadi orang bodoh, tapi bodoh yang menyenangkan. Karena orang lain mengejar materi, saya rela tutup toko, meninggalkan kesempatan dapat materi demi datang ke wihara. Saat saya itu, ayah saya yang mengatakan, apa yang kamu cari di wihara? Hanya kebodohan, karena apa yang kamu dapatkan secara nyata nampak dengan jelas caci maki dan penghinaan. Itu yang kau peroleh. Karena yang ngomong adalah ayahanda saya hanya bisa diam. Setelah sekian puluh tahun perjalanan panjang, sampai sekarang saya masih mengabdi di Megawira ini karena terlanjur senang menjadi orang bodoh, tapi bisa menikmati walaupun tidak jarang dicaci, dibenci, tetapi itulah pembelajaran yang paling berharga. Karena saya bisa memperoleh pengalaman, belajar dari pengalaman hingga saya memperoleh banyak perubahan. Tetapi harta yang saya peroleh ini harta mulia. Saya punya 2 putri, yang satu mewarisi seperti saya, tinggalnya di Tangerang, juga masih suka ikut mengabdi. Yang satu mewarisi ilmu dari kakeknya, mengatakan, Papa bodoh, sudah dihina, dicaci, masih mau datang ke wihara. Karena yang bilang begitu anak saya masih berani menjawab. Disinilah saya sekolah, mendapat ilmu yang tidak ada
di tempat bangku sekolah maupun kampus yang mungkin orang lain mengalami perguruan tinggi, saya sama sekali tidak mengalami. Tapi saya pernah hadir di sebuah universitas menyaksikan putri saya di wisuda. Hanya itu, saya datang ke kampus bukan untuk belajar. Tempat belajar saya yaitu Metawira dan tidak ada ilmunya di perguruan tinggi. Karena apa? Yaitu mencari kebodohan. Orang yang mengejar keduniawian mengatakan saya bodoh. Tetapi bagi saya inilah ilmu yang tiada taranya. Karena disinilah saya bisa melepas kebencian. Walaupun sampai sekarang ini masih banyak yang membenci saya, tetapi saya telah banyak belajar. Walaupun terkadang masih terbesit perasaan benci, tetapi paling tidak saya bisa berkurang. Seperti apa yang tadi sudah dibaca bersama, jangan karena kemarahan dan kebencian mengharap orang lain celaka. Paling tidak itu bisa saya praktekkan. Karena itu saya mengajak, marilah kita praktek bersama. Di wihara ini kita banyak belajar. Pembelajaran yang sangat luar biasa. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi diri sendiri. Pembelajaran melepas kebencian, mengurangi keserakahan, banyak berdana, banyak berbuat kebaikan, dan satu lagi ilmu yang luar biasa, yaitu mengamati pikiran, sadar setiap saat. Itulah ilmu yang berharga. Kita manusia biasa, masih muncul emosi, masih muncul kemelekatan. Saya kerja keras, dia enak-enak menikmati. Emangnya saya ATM? Pikiran itu kerap kali muncul dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita bisa melepas kemelekatan, apa yang ku cari, apa yang ku kejar, tidak ada yang bisa ku bawa. Semuanya akan ku tinggalkan. Saat ini saya bekerja mengumpulkan materi, bisa ku bagikan adalah kebahagiaan. Karena itu yang akan terbawa, bukan yang akan dibawa, tapi akan terbawa. Karena apa yang kita lepaskan, apa yang kita berikan, itulah yang akan terbawa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melanjutkan perjalanan. Itu Bapak Saudara. Marilah kita berusaha, berjuang untuk diri sendiri, melepas kemelekatan, melepas kebencian, mengurangi keserakahan, mengurangi keegoisan. Inilah kunci keegoisan, keakuan yang akan membuat diri kita melekat dengan semua yang kita cari, melekat dengan semua yang kita dapat. Apakah dengan kita melepas
dengan kita berbagi kita rugi. Sesungguhnya tidak. Memang seperti yang dikatakan oleh ayah dan anak saya, bodoh. Kita pun mencari materi banyak, memperoleh sanak saudara tinggal minta. Ada dua pilihan. Kita memberi dengan jengkel, berikan, udahlah, semoga engkau bahagia, semoga bermanfaat. Tetap materi yang kita punya dilepas, tetapi manfaat yang kita peroleh berbeda. Yang pertama, melepas dengan ngedumel, enak kamu tinggal minta, aku yang kerja setengah mati. Toh tetap kita melepas dengan semoga engkau bahagia. Kemarahan, kebencian akan terlepas dari pikiran dan hati kita. Lepaskan. Anggaplah saya mengumpulkan berkah kebahagiaan, dan itulah yang akan terbawa nantinya. Karena memang Sang Buddha berkata, menyokong ayah dan ibu, sanak saudara adalah berkah utama. Itu kita mencari, kita menikmati ayah, ibu, sanak saudara ikut menikmati, itulah berkah. Keberkahan yang kita peroleh jangan dirusak dengan kebencian, dengan kemelekatan. Aku sudah kerja keras, setiap hari saya bekerja mencari materi, kok ya enak kalian tinggal minta. Itulah proses. Tapi ngomong gampang, saya nggak ngalami, tapi yakinlah apa yang kita harapkan, selama harapan itu adalah kebaikan, yakinlah kita bisa. Jangan berkata angel, sulit, aku tidak bisa. Terutama melepas kebencian. Kamu telah menyakiti aku, sakitku dibawa mati. Kalau bahasa Jawa mungkin watak digawa ngurek. Kemarahan, kebencian sulit dilepaskan. Tapi kalau kita sudah berkata, aku tidak bisa, kamu menyakiti aku, akan kubalas 10 kali lebih berat. Nah, inilah kebencian, inilah kemelekatan yang juga akan terbawa saat kita pindah alam. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, pasti akan mengikuti kemanapun kita pergi. Sehingga itulah yang akan terbawa, bukannya akan dibawa. Karena saat kita pindah alam tidak ada yang bisa kita bawa. Tubuh jasmani yang elok, cantik, rupawan, gagah perkasa, kita banggakan semasa hidup. Ini loh aku. Di saat kematian tiba,
hanyalah seonggok daging belulang-belulang terbungkus kulit, bagaikan sampah yang tidak bermanfaat. Karena mari kita saksikan, biarkan tubuh yang cantik, yang gagah, perkasa setelah kematian datang, biarkan saja jadi contoh sholat. Mari kita saksikan yang sederhana, kita beli ayam di pasar. Ayam kan kalau beli di pasar itu sudah mati, dan itu ibaratnya adalah jenazah ayam. Mari kita praktek, mari kita saksikan apa yang terjadi. Biarkan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Kalau digoreng aromanya enak, tapi kalau dibiarkan aromanya perlahan-lahan membusuk dan akan dimakan oleh belatung. Itulah. Demikian juga tubuh kita yang kita banggakan semasa kita hidup. Menjaga wajah yang cantik, bahkan pergi ke salon, rela melepas uang yang kita cari, berjujur demi tampil yang cantik rupawan. Wajah bisa ditarik, tetapi sekitar leher dan lengan tidak bisa ditarik. Akan nampak tangan kita, nampak gemoyor, kayak koyoran. Leher kita juga akan tampak berkerut, kisut terata. Itulah fakta, itulah proses yang tidak bisa kita hindari. Karena itulah mari kita sadari, aku masih bangga karena aku muda, aku cantik, aku gagah, aku pintar. Di manakah sang aku itu? Samakah aku yang tadi saya duduk di sana dan sekarang yang sedang bicara di sini? Itu sudah berubah. Saat saya baca Parita, mungkin cairan di tubuh saya belum banyak yang keluar. Saat ini saya bicara di sini, badan sudah kemeringat, sudah keluar. Itu sudah berubah kan? Cairan dalam tubuh saya sudah berkurang. Dulu tadi saya baca Parita, tenggorokan enak. Sekarang karena saya terlalu banyak ngomong, ngelak. Itulah proses perubahan. Jadi aku yang duduk di sana dengan aku yang di sini sudah berbeda. Karena itu, marilah kita menikmati kehidupan dengan bahagia. Karena kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kebiasaan harus kita ciptakan sendiri dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Melepas kemelekatan, banyak berbuat kebaikan, tidak diminta, muncul dengan sendirinya. Karena hati yang puas, disitulah kebahagiaan muncul. Kemelekatan yang membesar, kekecewaan, banyak tuntutan, disitulah penderitaan akan muncul. Karena kemelekatan menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan tidak puas. Ketidakpuasan menyebabkan penderitaan. Hidup adalah perjuangan. Berjuang untuk siapa? Untuk diri sendiri. Karena hidup perjuangan, hidup pilihan.
Kita mau pilih bahagia atau mau pilih menderita? Kalau mau pilih menderita, banyak melakukan perbuatan jahat. Jadilah orang gila, nggak ada salah dicaci maki. Pasti kita akan mendapat balasan caci maki. Tetapi kalau orang gila yang mencaci maki, tidak ada yang membalas. Karena itulah termasuk kita. Kenapa kalau kita dihina, dicaci, dimaki, harus sakit hati, harus marah? Kenapa kalau dicaci maki oleh orang gila kita nggak marah? Marilah kita rubah mindset, rubah pikiran kita. Tetapi tidak perlu diucapkan. Dalam pikiran, dalam hati. Tiba-tiba saya dicaci maki. Bisa aja ngoceh baik. Bener-bener kupingnya budek. Dan omongan itu terdengar. Ya saya itu, oke, saya berhenti sampai di sini. Kan enak. Jangan kamu timbul kebencian, timbul kemarahan. Yang nggak mau benar, kamu yang lainnya benar mau kok. Apa betul? Belum tentu juga. Tetapi terima kasih atas pemberitahuannya. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kebaikan yang saya lakukan juga melimpah kepada sanak keluarga saya yang sudah meninggal, kakek, nenek, saudara-saudara saya yang sudah mendahului saya. Semoga semuanya berbahagia. Tapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.